Beberapa waktu kemudian, Takaru akhirnya keluar dari gua bareng Bei. Ngelihat Bei terbang RI yang gembira di hutan, Takaru jadi mikir, kayaknya nggak bener juga nih jalan malam-malam. Perut udah keroncongan. Dia pun mutusin buat ngecamp aja di situ. Pas mau siap-siap makan, dia ngeluarin air, elemen sihir andalannya. Sambil melihatin air di kantongnya, Takero jadi ingat kalau Hofalknir udah nyambungin kantongnya ke danau ajaib. Biar dia bisa ngasih makan si B. B dengan lahapnya minum terus. Minta nambah, ya udah dikasih lagi secangkir sama Takeru. Cangkir yang ini malah disodorin ke Takeru. Akhirnya dia nyobain juga deh air ajaib itu. Habis neguk air segar, Takeru langsung naruh beberapa batu sihir buat bikin perisai pelindung. Dia sadar banget, batu-batu itu barang mahal di dunia ini. Tapi dia pakainya santai aja. Gimana nggak santai orang? Dia bisa bikin sendiri, pakai mananya. Jadi ya dipakai boros, buat hal sepele juga nggak masalah. Ambil satu batu sihir lagi, Takeru langsung manasin tuh batu buat mulai masak. Sampai si B aja melongo ngelihat Takeru nyulap batu mahal. Jadi kompor darurat. Walaupun menunya sama kayak kemarin, steak dan sup, Takeru tetap semangat makannya. Soalnya enak banget sih. Takeru melihat si Bei udah ngecas aja lihat daging. Tapi dia agak khawatir juga. Takutnya makanan asing ini malah bikin si Bei sakit perut. Dikasihlah secuil buat nyoba. Si Bei malah kepanasan mulutnya. Biar bisa dimakan, Takeru niupin dulu makanannya biar adem. Akhirnya, Bei bisa nikmatin sup enak itu sampai perutnya kenyang. Sambil lihat si bayi naga rebahan, Takeru jadi kepikiran. Kok dia nggak sedih ya ninggalin bapaknya? Si Bei malah langsung meluk Takeru. Dari situ Takeru sadar. Ternyata si naga kecil ini bahagia. Hidup bareng dia. Takeru senang banget sama jawabannya. Dan iseng ngecek status Bei. Ternyata walau masih bayi, peringkatnya udah B. Dengan segudang kemampuan elemen yang dahsyat. Takeru jadi serius mikirin Bei. Tapi tetap aja nganggapnya anak kecil. Yang harus dididik benar-benar. Sambil ngeliatin si bayi naga yang males-malesan. Dia ngasih peringatan keras biar gak macam-macam. Biarpun kekuatannya gede. Takeru ngingetin Bei. Kalau ada apa-apa, nanti dia yang diomelin sama Hofalknir. Tapi baru aja mau selesai ngomong, si naga udah keburu tidur. Takeru jadi mikir. Jangan-jangan si manajer dimensi ini sengaja ngasih dia partner reptil. Keesokan harinya, Takeru naik gunung buat balik ke hutan. Dan kaget melihat hutannya kelihatan damai banget pas siang hari. Takeru mikir, dia nggak usah terlalu pusing sama aturan dunia. Isekai pas Bei lagi asik main. Takeru ngeluarin jurus pencariannya, buat nyari tanaman herbal buat dijual. Pas lagi nemu beberapa tanaman baru, tiba-tiba Bei lari ketakutan. Takeru langsung nyari monster. Dan ternyata ada beberapa di sekitar situ. Takeru jadi ingat kejadian sebelumnya. Waktu monster-monster pada kabur gara-gara baunya. Dia mikir, jangan-jangan baunya udah luntur pas dia mampir ke gua. Niat mau ngumpulin barang dari monster. Dia pun siap-siap buat bertarung. Tiba-tiba seekor elang batu ganas mengaum di belakang Takeru. Tapi dibandingin sama Hofalknir yang seram, elang ini kelihatan imut banget. Ngelihat daging si burung, Takeru langsung kepikiran buat bikin ayam goreng. Pas burung itu nyerang, dia bikin perisai dan nyiapin serangan jarum es. Cuma dengan sekali serang, Takeru berhasil ngubah burung itu jadi karkas ayam. Habis itu, dia noleh ke arah beberapa serigala ular di sekelilingnya. Begitu seekor serigala nerjang ke arahnya, Takeru langsung pakai kemampuan peningkat kecepatan dan lompat buat ngehindar. Terus dia ngerasin badannya pakai jurus lain dan nendang tengkorak serigala itu. Setelah beres, Takeru ngalahin 2 serigala lagi. Tapi ada satu yang licik nyoba nyerang dari belakang. Tapi dengan gampangnya dia mentalin serigala itu. Sebelum ngabisin sisa serigala lainnya, Takeru mulai ngumpulin semua daging dan bahan dari monster. Tapi dia sadar, masih banyak monster lain di dekat situ. Males ngabisin waktu seharian buat berantem. Takeru bingung gimana caranya kabur. Akhirnya Bei nyamber dia dan berusaha keras ngepakin sayapnya. Awalnya Takeru ragu Bei kuat ngangkat badannya. Tapi ternyata di luar dugaan. Dia keangkat juga. Biar Bei bisa terbang gampang,
Takeru ngurangin berat badannya pakai mantra. Dan mereka langsung melesat ke angkasa. Saking kencangnya, BI ngebawa Takeru. Tinggi banget sampai Takeru teriak ketinggian. Kaget si bayi naga malah ngejatuhin Takeru ke tanah. Pas sadar Takeru udah dijilatin sama BI. Dan baru nyadar kalau dia udah dikeluarin dari hutan. Takeru kaget banget sama kecepatan BI. Dan makasih atas bantuannya. Tapi dia juga ngingetin si naga buat lebih pelan-pelan lain kali. Soalnya dia nggak kuat ngimbangin tenaganya. Senang dipuji, BI nyoba meluk Takeru. Tapi malah nyundul perutnya. Setelah itu, mereka mulai jalan balik ke desa Torumi. Sambil jalan, BI ngelihat ada dahan aneh di tangan Takeru. Jadi Takeru ngejelasin kalau itu namanya dahan ikhlas. Takeru ngaku kalau dia udah punya barang legendaris. Peringkat SS ini dari hari pertamanya di dunia ini. Tapi kekuatannya lagi nggak aktif. B ngangguk-ngangguk sebelum nyiumin asap ke dahan itu. Takeru kaget bukan main pas lihat nafas ajaib B. Ternyata bisa ngebangunin item yang lagi tidur itu. Dia jadi bingung gimana cara pakai tongkat barunya. Soalnya ini malah bikin dia kelihatan kayak penyihir. Bukan pengumpul. Tiba-tiba kedengaran suara geraman dari hutan. Dan Takeru nyuruh B buat waspada. Pas Takeru lagi neba-neba itu monster apa. BI tiba-tiba terbang ke arah sumber suara. Takeru langsung ngejar, berharap si bayi naga nggak kenapa-napa. Dia nemuin BI lagi muter-muter di atas pohon. Dan ngelihat seorang elf muda pingsan di bawahnya. Takeru ngira dia diserang monster. Tapi suara perut si elf yang keroncongan ngejawab. Pertanyaannya, ternyata dia belum makan berhari-hari. Si elf minta air. Takeru langsung ngambil air segar dari tasnya. Dan si elf langsung neguk sampai habis. Elf itu makasih ke Takeru tapi perutnya masih lapar. Ingat masih punya sisa bekal. Takeru ngasih dia roti lapis. Dan si elf langsung melahapnya dengan rakus. Pas cewek itu muji, makanannya kayak makanan surga. Takeru kaget ngelihat seorang elf bisa seberantakan itu. Dia ngingetin cewek itu. Jangankan roti enak, roti basi aja bakal kerasa nikmat buat orang kelaparan. Si elf bilang semangat hidupnya udah balik lagi. Takeru jadi heran. Kok dia bisa kehabisan makanan secepat itu? Padahal desa gak jauh-jauh amat dari hutan. Setelah si elf ngejelasin kalau dia pergi, buru-buru Takeru langsung ngomelin dia karena ceroboh. Merasa malu, cewek itu coba ngejelasin. Tapi Takeru malah nyadar sama baunya yang gak enak. Dia kecewa banget. Harusnya wangi bunga. Ini kok malah bau aneh. Si cewek elf tersinggung sama omongan kasarnya. Setelah ngucapin makasih, dia langsung bangun dan lari ngibrit ke dalam hutan. Begitu si cewek elf pergi, Takeru ngumpulin beberapa bahan lagi sambil jalan pulang. Di luar hutan, BI ngelihat sesuatu dan Takeru sadar ada kereta kuda di jalan. Pas keretanya makin dekat, Takeru ngelihat yang narik itu kuda unicorn peringkat. Yang spesial. Kusir kereta yang bernama Poran. Nanya Takeru lagi ngapain sendirian di hutan. Takeru ngejawab kalau dia lagi jalan ke desa Torumi. Poran kaget, Takeru jalan kaki sejauh itu. Sementara istri dan anak-anaknya ngeliatin dengan penasaran. Apalagi pas lihat tongkat di tangan Takeru. Poran nanya apa Takeru itu penyihir. Takeru buru-buru ngejelasin kalau dia cuma seorang pengumpul. Poran malah kagum. Soalnya itu pekerjaan langka. Dia bilang tujuannya juga ke Torumi dan nawarin tumpangan. Takeru nolak bilang badannya kegedean buat muat di kereta. Dan anak-anak. Poran malah ketawa ngelihat penampilan aneh Takeru. Tapi Poran maksa Takeru buat ikut. Akhirnya dia naik di bagian belakang kereta. Sambil duduk di kereta, Takeru jadi mikir. Kenapa ya semua anak-anak di dunia ini suka banget sama dia? Poran ngejek ukurannya. Dan Takeru minta maaf lagi karena makan banyak tempat. Poran bilang dia nggak keberatan nolong sesama penduduk Torumi yang butuh bantuan. Dan keluarganya setuju. Pas Takeru kaget lihat anak-anak sekecil itu ikut perjalanan berbahaya. Anak perempuan Poran yang bernama Yunin nawarin dia hadiah. Sambil nerima hadiah itu, dia nanya kenapa keluarga ini gampang banget percaya sama dia. Anak laki-laki Poran yang dipanggil Kin bilang kalau Takeru orang jahat. Barang sihir, mereka pasti udah ngasih peringatan. Takeru melihat lonceng kecil dengan batu sihir. Dan mikir kalau dia juga bisa bikin barang kayak gitu. Akhirnya dia ingat buat ngenalin diri. Dan istri Poran, Eliza juga ngenalin dirinya. Tiba-tiba B mulai berontak di dalam tas. Takeru dan anak-anak sadar. Mereka nanya soal suara aneh itu.
Tapi Takeru coba nyembunyiin B. Karena itu monster langka. Eliza bilang udah biasa kok, petualang punya monster peliharaan. Jadi Takeru ngebolehin mereka lihat. Begitu Bei keluar, anak-anak langsung gemas, sementara Poran dan istrinya kaget. Takeru bisa punya naga langka. Buat nyembunyiin identitas asli Bei. Sebagai naga purba, Takeru bilang itu cuma naga hitam biasa. Mereka jadi ngira dia kesatria naga. Takeru ngejelasin kalau dia cuma netesin telur naga yang dia temuin. Sementara Bei asik mainin kaki Takeru kayak adonan. Poran shock, Takeru bisa netesin telur naga sendirian. Takeru nanya ke Eliza soal kelangkaan naga. Dan dia ngejelasin kalau ngelihat kesatria naga aja udah jarang. Apalagi nemuin naga asli. Itu jauh lebih susah. Takeru jadi kepikiran soal kesatria naga di video game. Dan penasaran, apa dia bisa nemuin satu di dunia ini. Malamnya setelah mereka berhenti istirahat, Takeru masang perisai pakai batu sihirnya. Poran lega karena mereka gak bakal diganggu monster. Dan Takeru bilang, Bei bakal jagain kalau ada yang mencurigakan. Pas si Baby terbang-terbang, keluarga itu jadi merasa aman, karena ada kekuatannya di pihak mereka. Waktu Eliza mau nyiapin makan malam, Takeru nawarin diri buat masak. Malam itu pas dia ngeluarin peralatan masaknya dari tas. Anak-anak langsung ngira Takeru itu penyihir sungguhan. Takeru ngejelasin kalau itu cuma kantong penyimpanan tak berdasar. Sebelum mulai masak, begitu makanan jadi, keluarga itu udah gak sabar buat nyantap. Setelah Takeru mempersilahkan, anak-anak langsung makan duluan dan seketika jatuh cinta sama masakannya. Poran dan Eliza juga nyobain. Dan Eliza muji-muji masakan Takeru. Tapi Poran diam aja sambil bahunya gemeteran. Eliza jadi khawatir dan nanya, apa dia baik-baik aja? Tiba-tiba Poran mengangkat muka dengan air mata dan ingus bercucuran. Nangis karena akhirnya bisa makan makanan beneran. Setelah sekian lama, cuma makan daging kering hambar. Selama perjalanan, dapat pujian selebay itu, Takeru jadi ketawa. Tapi Poran ngotot. Pasti Takeru pakai sihir buat bikin makanannya jadi enak. Anak-anaknya sampai ikutan ketawa, ngelihat tingkah lucu ayah mereka. Sebelum akhirnya makan malam selesai. Begitu kelar, Poran ngeluarin gitar dan Eliza mulai nyanyi bareng dia. Ditemani alunan musik, Takeru mulai main sama anak-anak Poran yang ceria. Berbagi kebahagiaan sederhana dengan keluarga itu. Dia jadi ingat kehidupannya yang sepi di bumi. Sambil menikmati waktunya bareng keluarga Poran. Takeru mikir kalau ngabisin waktu bareng orang lain itu pengalaman yang luar biasa. Dan ngerasa bersyukur dunia, isekai udah ngasih dia hidup baru. Bareng orang lain, dia nidurin Bei setelah mereka selesai main dan si bayi naga udah ngorok. Takeru berbaring sambil ngeliatin langit malam yang penuh bintang.